Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan membahas tentang konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pekerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan atau irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan. Jadi pada saat penyusunan laporan keuangan 31 Desember misalnya tahun 2019, saluran, pengaspalan jalan, irigasi, gedung olahraga, gedung sekolah, bangunan gedung tempat kerja, atau proses pembuatan mesin dan seterusnya itu belum selesai 100%, tetapi sudah menyerap biaya yang material, biaya yang banyak, sehingga keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka proses pembuatan aset tetap itu yang belum final itu harus dilakukan pencatatan, harus diakumulasi di akhir periode. Nah, akun yang digunakan untuk mengakumulasi atau mencatat aset tetap yang belum jadi atau belum selesai, belum finish pengerjaannya sampai dengan akhir periode penyusunan laporan itu disebut dengan konstruksi dalam pengerjaan. Jadi masih kalau dalam akuntansi manufaktur namanya barang dalam proses, namanya konstruksi dalam pengerjaan. Nah, suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika A. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Setelah nanti kemungkinan barang itu jadi bisa dimanfaatkan, maka mendapatkan manfaat ekonomi. Kemudian biaya perolehan dapat diukur secara andal. Misalnya bangunan ya harga tanahnya berapa, kemudian biaya bahan bangunan berapa, kemudian biaya tenaga kerjanya berapa yang sudah terserap selama proses pembangunan walaupun bangunannya belum selesai itu. Misalnya bahan bangunannya sudah habis 10 miliar, tenaga kerjanya habis 7 miliar, berarti kan sudah menghabiskan dana 17 miliar. Pak cukup berikan contoh misalnya dulu flyover Palur itu kan pengerjaannya hampir 3 tahun, maka misalnya saja tahun 2014, 15, 16 misalnya, berarti di 31 Desember 2014 ada akun konstruksi dalam pengerjaan untuk keseluruhan biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan flyover itu. Kemudian 31 Desember 2015 juga ada akun konstruksi dalam pengerjaan untuk menyerap keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan flyover itu sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian misalnya di tahun 2016 sudah jadi di bulan Agustus, flyovernya sudah jadi dan dioperasikan bulan Agustus, sudah serah terima bulan Agustus, maka di 31 Desember 2016 sudah tidak ada lagi akun konstruksi dalam pengerjaan karena barangnya sudah selesai. Nah, berapa nilai flyovernya 31 Desember 2014? Ya, berapa total biaya sudah dikeluarkan dalam rangka itu? Tenaga kerja, biaya pembebasan tanah, kemudian biaya bahan bakunya dan lain-lainnya yang terkait dengan konstruksi itu, maka itu dimasukkan dalam komponen harga perolehan, termasuk jika aset tetap atau konstruksi itu misalnya selama proses bangunan ternyata dananya dari pinjaman, kemudian atas pinjaman itu ada bunganya, ditambah bunga utang untuk pinjaman pembangunan flyover itu,
maka beban bunga atas pinjaman dana untuk membangun flyover itu juga dimasukkan ke dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Kalau nanti asetnya sudah kelar, sudah selesai dari proses pengerjaan, ya dia tidak lagi disebut konstruksi dalam pengerjaan, dia sudah menjadi aset tetap yang sesungguhnya. Kalau bangunan tempat kerja ya bangunan tempat kerja, kalau jalan aspal ya aset tetap jalan aspal, kalau flyover ya aset tetap flyover. Kemudian proses selanjutnya, konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama, konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, sudah ada berita acara serah terima dari yang mengerjakan, kontraktornya, developernya kepada pemerintah, dapat memberikan manfaat atau jasa serta tujuan perolehan. Artinya kalau bikin flyover ya flyovernya bisa dilewati sebagai lalu lintas. Kalau gedung ya bisa dimanfaatkan untuk operasional. Kalau lapangan olahraga ya bisa dipakai untuk sarana olahraga. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, dikelola pribadi, artinya dikelola oleh pemerintah itu sendiri, tidak dilelangkan, tidak melalui kontraktor, maka nilai konstruksi dalam pengerjaannya adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan konstruksi tersebut. Biaya lain yang secara khusus dibebankan subhan dengan konstruksi bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak meliputi ini nanti sesuai yang tertuang dalam kontrak. Yang pertama, termin yang telah dibayarkan pada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Kalau dengan kontraktor biasanya ada termin 1, termin 2 dan seterusnya, tidak langsung duitnya kita serahkan di depan. Kalau kita serahkan di depan nanti risiko uang sudah masuk, kontraktornya melarikan diri, negara jadi rugi. Biasanya demi kehati-hatian ada termin. Nah, terminnya 3 kali, misalnya dananya 60 miliar, per termin 20 miliar, maka nilai konstruksinya yang pertama termin yang telah dibayarkan, misalnya baru termin 1 berarti nilai konstruksinya sebesar 20 miliar itu. Kemudian B, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. Misalnya tanggal 31 Desember 2019 itu total tanggungan atau termin yang harus dibayar, misalnya termin kedua misalnya jatuhnya kebetulan 2 Januari tahun 2020, tanggal 31 Desember kan berarti itu tahun 2019 sudah menyerap biaya yang seharusnya sudah dibayarkan, tetapi karena di termin jatuhnya 2 Januari baru dibayarkan 2 Januari. Misalnya termin kedua juga 20 miliar, maka 20 miliar yang harusnya dibayarkan itu, yang tertunda itu juga termasuk komponen biaya perolehan untuk konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, tadi Pak Joko sampaikan, biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Berapa biaya bunganya, misalnya dibangun 3 tahun ya selama 3 tahun itu biaya bunganya berapa, maka biaya bunga itu dikapitalisasikan, nilainya dimasukkan dalam harga perolehan dari konstruksi dalam pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu,
biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran konstruksi tersebut. Misalnya Pemda pinjam 100 miliar, bangun gedung SMP 20 miliar, kemudian bangun jalan 50 miliar, bangun pasar 30 miliar. Nah, misalnya biaya bunganya dari 100 miliar itu adalah per tahunnya bunganya 100 juta. Bunganya 100 juta per tahun. Nah, berapa biaya bunga untuk sekolah, biaya bunga untuk jalan, biaya bunga untuk pasar sesuai dengan proporsinya. Kalau sekolah tadi kan 20 miliar, berarti 20 per 100 kali 100 juta, ketemunya 20 juta. Untuk jalan 50 miliar kan tadi kan, 50 per 100, 50 M per 100 M kali 100 juta, atau 5 per 10 kali 100 juta, 50 juta. Kemudian untuk yang apa namanya, untuk yang pasar 30 miliar, maka (30 per 100 kali 100 juta, 30 juta. Nih. Nah, kita langsung pada ilustrasinya biar sambung ya. Pada tahun 2015 SKPD Abujem bangun pasar direncanakan selesai tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar 5 miliar. Pada bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan tersebut terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015 dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Aktuaris atau panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 80%. Kemudian dalam berita acara pemeriksaan dituangkan di sana. Kemudian pada tanggal 27 Desember dibayar atau PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 4 miliar. Nah, berarti kan sampai 31 Desember gedung pasar itu belum bisa ditempati dan belum jadi, baru 80% ya. Mungkin belum, keramiknya belum dipasang, kamar mandinya belum jadi, itu dan seterusnya. Nah, pasar yang belum jadi itu pada akhir tahun 2015 akan dijurnal. Pada saat pemeriksaan, buktinya ada berita acara pemeriksaan fisik barang. Jurnalnya konstruksi dalam pengerjaan, misalnya pasar ini ya. Tadi kan pasar ya. Nah, konstruksi dalam pengerjaan pasar 4 miliar. Kemudian utang belanja barang dan jasa 4 miliar. Ini tolong nanti diedit ya, 4 miliar. Kemudian tanggal 27 Desember dilakukan pembayaran dengan SP2DLS. Nah, maka jurnalnya, ini jurnal LRA-nya, belanja modal pengadaan bangunan gedung pasar ini 4 miliar, perubahan sal 4 miliar. Kemudian jurnal LO-nya, utang belanja barang dan jasa pada RK PPKD. Kita luruskan dulu ya biar tidak bingung. Pada tanggal 24 pada waktu pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan fisik barang, kita buat jurnal untuk mencatat berapa utang Pemda kepada kontraktor. Nilai yang sudah terserap kira-kira 4 miliar. Maka jurnalnya konstruksi dalam pengerjaan gedung pasar 4 miliar, utang belanja barang dan jasa 4 miliar.
Kemudian ini nggak ada jurnal LRA-nya karena 24 tahun belum ada pembayaran. Tanggal 27 ada pembayaran kepada pihak kontraktor, berarti ada arus kas keluar, maka ada jurnal LRA-nya. Jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan gedung pasar, perubahan SAL 4 miliar. Jurnal LO-nya yang bawah ini, utang belanja barang dan jasa pada RKPPKD. Karena menggunakan LS berarti duitnya langsung dari PPKD 4 miliar. Saya ulang ya, pada 27 jurnalnya 2. Belanja modal pengadaan gedung pasar pada perubahan SAL 4 miliar, utang belanja barang dan jasa RKPPKD 4 miliar. Nah, perhatikan baik-baik. Di tanggal 24 debitnya konstruksi dalam pengerjaan, kreditnya utang belanja. Di tanggal 27 debitnya utang belanja pada RKPPKD. Maka dari dua jurnal ini kalau kita gabung, jurnal untuk pencatatan konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi dalam pengerjaan gedung pasar pada RKPPKD. Sehingga nanti di neraca saldo atau di neraca per 31 Desember 2015 di sana akan muncul akun konstruksi dalam pengerjaan di bagian asetnya senilai 4 miliar. Nah, contoh kedua. Ini contoh yang mirip dengan SKPDB di buku kita di soal kita. SKPDABC membangun stadion dengan 2 tahapan tahun 2015 dan 2016. Pada November 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion sebesar 5 miliar ke kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh kontraktor B. Ini kontraktornya beda. Pada tanggal 1 Desember 2016 dilakukan serah terima gedung stadion dari kontraktor B diikuti dengan pelunasan sebesar 10 miliar melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2016. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat jurnal tahun 2015. Yang pertama jurnal LO-nya, dokumennya berita acara serah terima. Karena tahun 2015 bangunannya belum selesai, maka kan itu apa namanya istilahnya, pembangunannya berkelanjutan 15-16. 2015 karena bangunannya belum selesai, maka jurnalnya adalah konstruksi dalam pengerjaan stadion 5 miliar, RKPPKD 5 miliar. Karena sudah dibayarkan ke kontraktor A, jurnal LRA-nya adalah belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga 5 miliar, perubahan SAL 5 miliar. Tuh. Kemudian bagaimana jurnal tahun 2016? 2016 itu finishing. Nah, tanggal 1 Desember dibuatkan berita acara setelah terima. Jurnalnya adalah konstruksi dalam pengerjaan stadion utang belanja. Totalnya 10 miliar tadi. Kemudian karena ini sudah selesai, dia diajukan serah terima, maka jurnal kedua adalah gedung dan bangunan debit pada konstruksi dalam pengerjaan 15 miliar. 15 dari mana? Tahun 2015 ada akun konstruksi dalam pengerjaan 5 miliar. Tahun 2016 di sini kita mendapat konstruksi dalam pengerjaan stadion 10 miliar. 5 dan 10 jumlahnya 15. Nah, begitu konstruksi dalam pengerjaan itu sudah finish, sudah selesai dikerjakan, maka konstruksi dalam pengerjaannya itu mestinya sudah tidak ada lagi. Nah, untuk menghapuskan akun konstruksi dalam pengerjaan maka diatribusikan kepada akun gedung dan bangunan. Maka jurnalnya debit gedung dan bangunan, kreditnya konstruksi dalam pengerjaan sebesar 5
15 miliar, gabungan dari konstruksi dalam pengerjaan tahun 2015 5 miliar, dan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2016 10 miliar, jumlahnya 15. Nah, kemudian pada waktu pembayaran menggunakan SP2DLS tanggal 1 Desember kan pengecekan saja, dicek sudah selesai, oke, sudah finish, bagus, sudah serah terima, oke, ini belum dibayar, sehingga di sini kreditnya utang. Pada waktu pembayaran jurnalnya utang belanja 10 miliar, RKPPKD 10 miliar, karena yang bayar langsung dari PPKD, mekanisme LS ya. Jurnal LRA-nya belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat olahraga 10 miliar, perubahan sal 10 miliar. Begitulah kira-kira akun kita terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, bagaimana dengan soal kita? Kita buka baru ya. Bagaimana dengan soal kita? Sekarang kasus SKPDB. Kita besarkan dulu. Pada neraca awal 1 Januari 19 ada konstruksi dalam pengerjaan, nilainya saya lihat dulu ya di soalnya, nilainya berapa nih, saya coba lihat dulu. Konstruksi dalam pengerjaan nilainya 30 juta. Nah, kemudian di transaksi tanggal 25 di transaksi tanggal 25. Sebentar kita lihat dulu 16 itu apa? Di transaksi 25. Penyelesaian dan pembayaran term terakhir sebesar Rp sudah 20 juta. Nah, perhatikan baik-baik. Di neraca awal ada konstruksi pengerjaan sebesar 30 juta. Berarti gedung itu atau bangunan itu pada tahun 2018 itu masih proses pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2018. Total biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka membuat bangunan itu adalah 30 juta. 30 juta. Nah, kemudian bangunan itu diselesaikan di tahun 2019. Nah, bagaimana jurnalnya di tahun 2019 terkait dengan transaksi, kalau di kita ini transaksi 25. Nah, di sana dikatakan dikeluarkan dana pembangunan terakhir, termin terakhir sebesar 20 juta dengan mekanisme SPD2DLS. Jumlah tersebut termasuk PPN, yang motong PPN BUD. Berarti SKPD tidak mencatat PPN-nya maupun PPh-nya. Kita mencatat pembayarannya. Nah, jurnalnya adalah yang pertama, jurnalnya LO konstruksi dalam pengerjaan 20 juta, kemudian kreditnya RK PPKD karena duitnya langsung dibayar dari
PPKD 20 juta. Nah, begitu sudah dibayar 20 juta, gedung sudah selesai. Maka akun konstruksi dalam pengerjaan di neraca awal dan akun konstruksi dalam pengerjaan yang baru saja kita buat itu jumlahnya digabungkan, diakumulasikan. Karena bangunan sudah selesai, maka berarti akun konstruksi dalam pengerjaan sudah selesai. Maka muncul jurnal kedua, jurnal LO pertama terkait dengan pencatatan konstruksi dalam pengerjaan. Ini saya berikan blok biar kelihatan. Nah, LO yang kedua, penutupan akun KDP konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan DBS, yaitu gedung apa ini akunnya, bangunan gedung tempat kerja. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita debit bangunan gedung tempat kerja, berapa nilainya? Di neraca awal konstruksi ini 30, di sini 20, berarti nilainya 50 juta. Kemudian KDP konstruksi dalam pengerjaan kredit 50 juta. Ini jurnal kedua, LO yang kedua. Terus karena ada pembayaran kepada pihak kontraktor pengembang 50 juta itu pakai SP2D, maka ada jurnal LRA-nya, yaitu belanja modal pembangunan atau pengadaan bangunan gedung, ya, gedung tempat kerja. Berapa yang dibayarkan? 20. Kreditnya perubahan sah 20. Iya. Saya kecilkan sedikit biar muat, ya. 20 juta. Sehingga setelah pencatatan ini, maka nanti di neraca saldo 31 Desember 2019 tidak ada lagi akun konstruksi dalam pengerjaan. Karena di buku besarnya akun konstruksi pengerjaannya nanti saldonya sudah 0. Kenapa sudah 0? Karena konstruksi dalam pengerjaan sudah kita pindahkan menjadi akun bangunan gedung tempat kerja. Begitu kira-kira penjelasan kita terkait dengan gedung tempat kerja konstruksi dalam pengerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum.